Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu membahas sejarah Luwu tidak akan ada habisnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah Luwu yang selama ini didiskusikan atau diperdebatkan di media sosial maupun secara forum, secara langsung, itu memang selalu terjadi diskusi, bahkan debat yang sangat panjang. Ya bisa dibilang diskusi tak berujung atau debat tak berujung. Kenapa? Karena memang selain wilayahnya yang sangat-sangat luas, sejarahnya juga sangat-sangat kompleks, sangat-sangat banyak di Tanah Luwu ini. Dimana seperti yang kita ketahui, membahas Ila Galigo saja yang merupakan naskah terpanjang di dunia itu kan di bab-bab awal itu Batara Guru itu turun di Luwu, di Tanah Luwu, dan untuk bab itu saja sudah banyak diskusi melebar sana sini, sudah banyak perdebatan di sana sini tentang awal mula Batara Guru turun dari langit ke Tanah Luwu. Itu saja sudah sangat-sangat kompleks perdebatan ataupun diskusi di media sosial maupun di dunia nyata, ya, secara forum diskusi. Kemudian juga tentang bahasa di Luwu juga terjadi sebuah diskusi yang sangat-sangat panjang. Saya pernah bikin video beberapa bahasa di Luwu, dan itu terjadi diskusi yang panjang di grup media sosial Facebook waktu itu, maupun di komentar YouTube saya itu banyak juga yang yang komentar. Bahasa di Luwu, ya, seperti yang saya sampaikan di video, ada 9 bahasa lebih, dan itu bisa didiskusikan, tidak akan ada habisnya. Itu karena kenapa? Selain ada yang pro dan ada juga yang kontra. Namanya juga sejarah, sudah pasti tidak selamanya harus sama versi yang satu dengan versi yang lain. Itu pasti ada versi yang berbeda tentang sejarah Luwu ini. Kemudian selain bahasa, perdebatan juga terjadi ketika dikatakan Luwu ini merupakan sebuah bangsa, bukan sebuah suku. Karena memang Luwu ini bukan suku, dan itu juga menjadi diskusi yang sangat panjang yang sejak dulu, beberapa tahun yang lalu saya mengikuti atau belajar sedikitlah tentang sejarah Luwu. Itu diskusi sana sini, debat sana sini, tiada henti. Sampai detik ini, dibuat video ini, masih saja ramai diskusi dan perdebatan di media sosial tentang sejarah Luwu ini. Kemudian Luwu ini sebuah bangsa yang di dalamnya ada beberapa suku, dan itu menjadi sebuah perdebatan yang sengit lah, bisa dibilang. Itu kemudian juga masalah kedatuan Luwu juga, kadang juga terjadi diskusi yang sangat panjang tentang silsilah raja-raja dari kedatuan Luwu, itu raja-raja Luwu. Kemudian juga dalam Ila Galigo sendiri ada perdebatan yang tiada habisnya. Misalnya masalah Cina dalam naskah Ila Galigo, apakah Cina Tiongkok, ataukah Cina di Bugisana, di Pamana, di Wajo. Itu juga terjadi perdebatan yang sangat panjang dan sangat sengit, karena yang satu bertahan dengan Cina Tiongkok, Tionghoa, yang satu dengan Cina Pamana, karena memang di sana ada kampung Cina namanya. Jadi sejarah Luwu ini memang tiada habisnya didebatkan, didiskusikan, tidak ada habisnya, dari dulu sampai sekarang, karena memang kompleks. Kita punya sejarah di Tanah Luwu ini, sangat-sangat banyak yang bisa digali, dan juga ada juga yang bilang bahwa Tanah Luwu ini kerajaan tertua di
Sulawesi Selatan dan cikal bakal dari seluruh suku yang ada di Sulawesi Selatan. Dan itu juga didiskusikan secara panjang lebar, bahkan diperdebatkan, ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, itu menurut saya sesuatu yang wajar terjadi. Ya, wajar kenapa? Ya, karena sejarah memang ya, karena sesuatu yang sudah sangat-sangat lama, kemudian dengan versi yang banyak juga, ada beberapa versi, jadi kita tidak tahu mana yang benar-benar benar dan mana yang memang agak meleset sedikit. Ya meskipun ya tidak, ya ada yang begini, ada yang cuma sedikit perbedaan, ya dari awalnya sama, kemudian di pertengahan ada sedikit perbedaan. Ada juga yang berbeda sama sekali dari awal sampai akhir. Ada yang seperti itu, ya bahkan ada yang seperti itu. Dan itu kita juga tidak bisa menyalahkan keduanya, ya karena masing-masing punya referensi, ya kecuali kalau ada dikatakan referensi cocokologi, artinya ya mengarang-arang sendirilah. Ya saya melihat ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan akun palsu ya di media sosial, kemudian dia mengarang-arang sejarah sendiri, ya sebenarnya hal yang tidak bisa dibilang tidak masuk akal, tapi dia buat sejarah sendiri. Akhirnya sejarah yang sebenarnya ini mereka terbentur, ya, dan terjadilah debat yang sangat-sangat panjang, ya debat kusir yang tiada hentinya dan tiada habisnya gitu. Ya inilah kekayaan Tanah Luwu. Ya, kekayaan Tanah Luwu itu memiliki sejarah yang sangat kompleks yang tiada habisnya jika didiskusikan gitu. Berbagai macam ahli sejarah banyak muncul di media sosial, ya ahli sejarah baru, ya dan mereka juga tentu belajar pasti. Ya, yang saya maksud ahli sejarah adalah ya maksudnya dia tidak bikin buku, dia tidak termasuk dalam akademisi, tapi dia banyak tahu tentang sejarah Luwu. Ya, saya menyebutnya, ini sebutan saya pribadi untuk orang tersebut bisa dibilang ahli sejarah karena banyak tahu, tapi dia tidak termasuk ke dalam akademisi. Itu dia tidak bikin buku, dia cuman sekedar punya pengetahuan saja. Itu, dan banyak orang yang seperti itu di media sosial. Itu, meskipun banyak yang berbeda pula dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, apa yang sebenarnya sejarah apa sebenarnya yang ini. Dan bahkan sejarah Luwu itu ya kalau memang bukunya masih ya bisa dibilang masih belum terlalu banyak lah, ya lumayan banyak, tapi maksudnya ya belum banyak penulis buku tentang Tanah Luwu, belum banyak. Ya ada sih beberapa, ya seperti yang saya bacakan sejarahnya di video-video saya yang lain, karya Edward Anwar. Kemudian saya sudah review buku Kedaton Luwu, di dalamnya ada penulis-penulis dari Tanah Luwu, ya, tapi menurut saya masih perlulah ditambah dibuat buku-buku tentang sejarah Luwu ini. Itu karena sejarah Luwu itu tidak akan pernah habis didiskusikan. Terima kasih. Video kali ini cukup sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata, silakan dikoreksi di komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.